Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan,
bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Mari sekali dari awal. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama. Sialalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala, aku cinta Yesus. Sialalala, sialalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala, aku cinta Yesus. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah, heranlah. Dengan segenap hati kita katakan, betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah, heranlah. Sekali lagi katakan, betapa heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Amin. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah, heranlah. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap iya. Dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkanmu. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Katakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sungguh
ajaib Kau Tuhan. Ya Bapa, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami sembah kau Tuhan, kami agungkan namamu ya Bapa. Kami sembah kau Tuhan, kami mau bersyukur sebab kau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami, ini sembah kami ya Raja. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu yang layak terima pujian, yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Syiara lama ya rabaya rabasakonya namo. Syiara laba rabaya rabasakonya namo. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menghentikan wabah penyakit COVID-19 ini sekarang juga. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter
perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menghentikan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Korintus pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 1 Korintus pasal 11. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama firman Allah ini. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali arti perjamuan Tuhan. Maknanya menyangkut masa lalu, masa kini,
dan masa yang akan datang. Menyangkut masa lalu, perjamuan Tuhan berarti suatu peringatan akan Tuhan Yesus. Baik pada waktu kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maupun minum cawan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kita melakukannya untuk mengingat Tuhan Yesus, terutama memberitakan kematiannya sampai Ia datang kembali. Kita baca dalam firman Allah, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan untuk mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah mati untuk manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Firman Allah berkata, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita sedang membuat pengakuan iman bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan berarti dinyatakan benar. Dinyatakan tidak bisa dihukum lagi karena hukuman dosanya sudah dijalani oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati di kayu salib. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita mengingat bagaimana kematian Kristus memenuhi seluruh tuntutan keadilan Allah. Firman Allah berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Alkitab jelas mengajarkan bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Darah Yesus berbicara mengenai kematian Yesus di kayu salib. Darah Yesus berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang di kayu salib, ganti nyawa manusia yang berdosa. Kata jalan pendamaian dalam ayat ini berarti jalan untuk meredakan murka Allah. Jadi, kematian Kristus di kayu salib sempurna meredakan murka Allah terhadap dosa, dan dengan demikian mendamaikan manusia dengan Allah. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita sedang membuat pengakuan iman bahwa kematian Yesus di kayu salib telah meredakan murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia.
Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita bukan lagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita mengingat bagaimana kematian Kristus menebus kita dari kutuk dan mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Firman Allah berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Melalui perjamuan Tuhan, sekali lagi kita diperhadapkan dengan kematian Kristus yang telah membatalkan semua kutuk yang mengancam hidup kita dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus membuktikan bahwa memang benar kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kali kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita diingatkan bahwa memang benar kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, mari kita sering-sering berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita sering-sering berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah meredakan murka Allah terhadap segala dosa kita. Mari kita sering-sering berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab hari ini kita bukan lagi orang-orang yang kena kutuk, yang dimurkai oleh Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Oleh karena kematian Kristus di kayu salib telah membatalkan semua kutuk dan menjadikan kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka kita berani minta segala keperluan kita kepada Tuhan. Firman Allah berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apabila kita berani menghadap tahta kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang diberikan kepada kita, walau kita tidak pantas untuk menerimanya, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berani minta segala keperluan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Menyangkut masa kini, perjamuan Tuhan berarti suatu persekutuan dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati.
Firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tersirat di sini kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sebab orang mati tidak bisa datang lagi. Kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan bukan untuk mengenang orang mati. Kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan untuk mengingatkan diri kita bahwa Tuhan kita memang pernah mati bagi dosa-dosa kita, tetapi Ia tidak tetap mati. Ia bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya. Firman Allah berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan untuk memperbaharui dan meneguhkan tekad kita untuk memberitakan manfaat kematiannya dan kebangkitannya yang kini tersedia bagi seluruh umat manusia sampai Ia datang. Dalam perjamuan Tuhan, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati hadir sebagai tuan rumah. Ia hadir dalam cara yang khusus. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setelah kematian Yesus, 2 orang murid yang masih dirundung duka melakukan perjalanan ke Emmaus. Di tengah jalan Tuhan Yesus yang baru saja bangkit menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka tidak mengenali Dia. Mereka baru mengenali Yesus yang bangkit ketika Ia duduk makan bersama mereka dan mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan roti. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebentar lagi, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati hadir sebagai tuan rumah yang menjamu kita. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ada pengalaman perjumpaan yang segar dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Alkitab mengatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Alkitab memakai istilah perjamuan Tuhan untuk menyebut apa yang disebut perjamuan kudus oleh gereja pada masa kini. Maksudnya adalah perjamuan ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang jadi tuan rumah. Kita adalah tamu yang sedang dijamu oleh Tuhan. Firman Allah berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu, perjamuan Tuhan juga merupakan persekutuan dengan Kristus dan keikutsertaan kita dalam keuntungan kematiannya sebagai korban. Firman Allah berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh
karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perjamuan Tuhan juga merupakan suatu persekutuan dengan anggota lain dari tubuh Kristus. Kita, walaupun banyak dan berbeda, adalah anggota dari tubuh Kristus yang satu dan yang sama. Firman Allah berkata, bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Bila kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Firman Allah berkata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa kita tidak boleh makan perjamuan Tuhan dan sekaligus makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Melakukannya berarti membangkitkan cemburu Tuhan. Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini harus menjauhkan penyembahan berhala. Firman Allah berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan berarti kita bersedia membuang segala berhala yang pernah ada dalam hidup kita, baik itu segala bentuk keduniawian maupun percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Firman Allah berkata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, kita sedang bersekutu dengan Tuhan yang bangkit dan dijamu oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka kita perlu memutuskan bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Seorang anak muda tadinya bukan seorang pengikut Kristus, tetapi kemudian seseorang memberitakan Injil kepadanya. Dia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Orang tuanya mencoba membujuk anak muda ini untuk kembali kepada kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya. Ketika anak muda ini kukuh bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus, orang tuanya mengatakan tidak akan memberi warisan kepadanya. Walau tidak akan diberi warisan, anak muda ini tetap setia mengikut Kristus, mengasihi orang tuanya, mendoakan mereka. Dan ketika orang tuanya memasuki usia lanjut,
dan membutuhkan pertolongan. Dia merawat orang tuanya sampai mereka menutup mata. Anak muda ini mengerti ajaran firman Allah ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, di mana kita akan bisa menikmati seluruh manfaat dari kematian Yesus di kayu salib dan mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, adalah dengan tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia, Kristus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Di sini kita menemukan sebuah paradoks dari kehidupan. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri tidak akan mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sedangkan orang yang bersedia untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan bersedia hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, akan mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan Anda. Bila Anda memutuskan untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan bersedia untuk hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi Anda, bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan.
pada kaki salibmu, kasih-Mu kuterima, sinar fajar bintang terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga tak berhentian. Pada kaki salib-Mu, ku ingat korban-Mu dalam jalan hidupku. Kenang selalu salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak tak berhentian. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralabakushai kalabasandatori alabakushai kakaralabasandatori alabakushai kakaralabakushai. Sementara kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah meredakan murka Allah terhadap segala dosa kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus,
Sebab hari ini kita bukan lagi orang-orang yang kena kutuk, yang dimurkai oleh Allah, tetapi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Mari kita persembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sekarang. Ilialamo kakaralabakushai kakaralabakushai. Ilialabasandator yalabasandator yalabakushai. Kakaralabakushai kakaralabasandator yalabakushai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kirialamo kakaralabasandator yalabakushai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Ilialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Irialabasandator yalabakushai kakaralabakushai kalabakushai. Oleh karena kematian Kristus di kayu salib telah membatalkan semua kutuk dan menjadikan kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berani minta segala keperluan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Mari kita minta segala keperluan kita kepada Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralabasandator yalabakushai. Kirialabasandator yalabakushai kakaralabakushai kakalabasandator yalabakushai. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta segala keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebutkan keperluanmu dan minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralabasandator yalabakushai. Karabasandator yalabakushai kakaralabasandator yalabakushai. Karena dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, kita sedang bersekutu dengan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan sedang dijamu oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka kita perlu memutuskan bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita bersedia hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Bahkan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, di mana kita akan bisa menikmati seluruh manfaat dari kematian Yesus di kayu salib dan mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, adalah dengan tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Karena itu, mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Mari kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabasandator yalabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami bersedia untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kami bersedia untuk hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan. Ilialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Ilialabakushai kakaralabasandator yalabakushai. Tolong kami ya Bapa untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tolong kami Tuhan untuk hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kami.
Irialamo kakaralabakushai. Kakaralabakushai, kakaralabakushai. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang semua orang untuk bangkit berdiri sekarang ini. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami aman bila kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar karena dosa besar, di sana Tuhan putra mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota dari kayu salib, mengalir darahnya waktu Yesus disengsarakan.
datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjelaskan siapa Bapa, siapa Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku.
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Terima kasih buat makanan yang secukupnya yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari demi hari. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan dari berbagai bentuk bahaya. Terima kasih buat setiap berkat yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat jawaban doa yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kakak, adik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat anak cucu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat persekutuan orang percaya yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat penghiburan firman-Mu yang kami terima hari lepas hari. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami tengking Engkau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat keuangan yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan sekarang ini. Kami mohonkan ya Bapa persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan membuka jalan dan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami juga berdoa, kiranya Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku tengking juga semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online yang terdapat di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan
ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta saudara untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap
di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak tinggal, ku tak tinggal. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak tinggal, ku tak tinggal. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.